Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Fatih Aminullah, ada Mbak Yumna Maidam, Mbak Aminah Aulia dan Mas Muhammad Fahmi Irzani. Di video kali ini kami ingin mempresentasikan materi yaitu agama Katolik. Untuk selanjutnya silahkan teman-teman bisa nonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah Aulia dengan NIM 1917402092. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah masuknya agama Katolik baik di dunia, di Indonesia maupun di Banyumas. Dan sebelum kita masuk ke sejarah agama Katolik, kita akan cari tahu dulu apa sih arti dari kata Katolik itu. Kata Katolik berasal dari bahasa Yunani, berasal dari kata Katolikos yang artinya ajaran yang mudah diterima dan sudah tersebar di seluruh penjuru dunia. Pertama kali agama Katolik muncul itu ketika Yesus lahir di kota Betlehem di daerah Palestina pada sekitar abad ke-4 Masehi. Di mana pada tahun itu gereja pertama kali diresmikan oleh Kaisar Romawi Konstantin Agung. Ketika Yesus umur 27 tahun, dia mulai mengajarkan ajaran agamanya ke daerah Galilea. Lalu, lama-kelamaan ajaran tersebut akan menyebar ke seluruh dunia. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang masuknya agama Katolik ke daerah Banyumas. Gereja Katolik pertama kali masuk ke daerah Banyumas yaitu dia itu dibawa oleh orang-orang Belanda atau penjajah Belanda, tetapi dengan kultur dan semangat keeropaan atau Tilburg. Oleh karena itu, agama Katolik di Banyumas seringkali dicap sebagai agama komunis. Selanjutnya, sekitar pada tahun 1927, para misionaris mulai menempati daerah-daerah di sekitar Purwokerto. Mereka menempati dengan membawa misi-misinya tersendiri. Awal mula Katolik masuk ke daerah Banyumas, dia itu hanya memiliki umat 4.000 orang. Selanjutnya, lama-kelamaan umat tersebut terus berkembang. Selanjutnya yaitu sejarah masuknya agama Katolik ke Indonesia. Awal mula agama Katolik masuk ke Indonesia yaitu berawal dari masuknya bangsa Portugis bersama bangsa Spanyol ke Indonesia dengan berjualan rempah-rempah. Bangsa ini masuk juga memiliki misi tersembunyi, yaitu untuk menyebarkan agama Kristen dan Katolik ke Indonesia. Para misionaris ini juga memiliki strategi tersendiri dalam menyebarkan agama Katolik. Beberapa strategi diantaranya yaitu yang pertama, strategi kesaksian pribadi. Yang kedua, strateginya yaitu menyebarkan agama Katolik dari rumah ke rumah atau door to door. Yang selanjutnya, strategi dalam menyebarkan agama Katolik yaitu dengan strategi menggunakan penyebaran agama lewat sinkretisme. Maksud dari sinkretisme sendiri yaitu dengan cara menyebarkan agama Katolik menggunakan tembang-tembang Jawa yang isinya merupakan doa-doa dengan rumus Kristen atau Katolik. Terus strategi selanjutnya yaitu strategi penerjemahan Alkitab. Strategi ini dilakukan dengan cara menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa daerah agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat sekitar. Selain strategi yang sudah saya sebutkan tadi, ternyata masih banyak strategi lain yang bangsa Portugis lakukan. Nanti bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ajaran agama Katolik. Yang pertama ada doktrin Trinitas. Doktrin Trinitas ini
berasal dari bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu Tritunggal, di mana Allah itu Esa, tapi mereka juga mempercayai bahwa Allah itu dibagi menjadi 3 oknum. Yang pertama adalah Tuhan Bapa, yang kedua Tuhan Anak, dan yang ketiga adalah Roh Kudus. Tuhan Bapa sendiri itu yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya, sedangkan Tuhan Anak atau Yesus Kristus ialah orang yang menjadi juru selamat atas dosa-dosa bawaan manusia. Yang ketiga ada Roh Kudus. Roh Kudus ini itu dianggap seperti roh Allah yang merasuk ke pribadi orang-orang yang suci, seperti pemuka agama mereka. Selanjutnya ada penyaliban Yesus Kristus, di mana agama Katolik ini percaya bahwa penyaliban Yesus ini untuk menebus dosa-dosa umat manusia, di mana dosa-dosa ini merupakan dosa-dosa bawaan dari manusia pertama yang melanggar perintah Tuhan. Selanjutnya ada Credo. Credo ini dalam agama Katolik itu merupakan rangkuman sebuah kepercayaan. Kalau di agama Islam sendiri mungkin bisa diartikan seperti syahadat ya. Credo itu sendiri ditulis oleh murid-murid Yesus setelah hari ke-10 kenaikan Yesus ke surga. Credo ini ditulis sebagai upaya untuk meneruskan ajaran-ajaran Kristus agar bisa membawa manusia menuju pengampunan dosa-dosa mereka. Yang selanjutnya ada Hari Besar Agama Katolik. Seperti agama-agama pada umumnya, agama Katolik juga mempunyai hari besar. Yang pertama ada Advent. Advent ini berarti kedatangan, dirayakan pada masa pertama dalam tahun liturgi pada hari keempat sebelum Natal dan berakhir pada malam Natalnya. Yang kedua ada Natal. Natal di sini diperingati setiap tanggal 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Kemudian ada perayaan Prapaskah. Perayaan Prapaskah ini dirayakan menjelang 3 hari peringatan peristiwa penting, yaitu peristiwa kematian Yesus Kristus. Selanjutnya ada Paskah. Paskah merupakan perayaan kebangkitan Yesus Kristus yang jatuh pada tanggal yang berbeda pada setiap tahunnya menurut sistem penanggalan berdasarkan kalender bulan Paskah umat Kristiani. Malam Paskah ini diawali pada hari Minggu ya biasanya. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang selanjutnya itu populasi umat Katolik di dunia. Dilansir dari Catholic News Agency atau CNA pada 16 Oktober 2020 itu melaporkan bahwa jumlah umat Katolik di seluruh dunia itu meningkat hampir 16 juta. Dengan demikian, jumlah umat Katolik di dunia saat ini itu menjadi 1,33 miliar. Ini menurut statistik yang disorot oleh Vatikan menjelang Minggu Misi Dunia 2020. Angka yang dibagikan oleh Feed News Service pada 16 Oktober menunjukkan bahwa ada 15.716.000 umat Katolik lebih banyak pada akhir 2018. Ini membuat jumlah umat Katolik secara keseluruhan menjadi 1.328.993.000 dibandingkan dengan 1.313.278.000 pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan itu tersebar di semua benua yang berpenghuni dengan peningkatan sekitar 94.000 di Eropa, 9,2 juta di Afrika, 4,5 juta di Amerika, 1,8 juta di Asia dan 177.000 di Oseania. Namun presentase umat Kristen Katolik di dunia itu tetap tidak merubah di angka 17,73%, yang berarti
eh, jumlah umat Katolik itu meningkat sejalan dengan pertumbuhan populasi global yang lebih luas. Mayoritas kemudian populasi umat Kristen Katolik di Indonesia. Mayoritas umat Kristen di Indonesia itu adalah umat Kristen Protestan. Dari 23,5 juta total penduduk Indonesia beragama Kristen, sekitar 16 juta itu mengikuti ajaran-ajaran Protestan, sementara 7 juta orang lainnya itu mengikuti ajaran-ajaran Katolik. Komunitas-komunitas Kristen juga tersebar secara tidak merata di Indonesia. Namun seperti yang bisa kita lihat di Indonesia itu untuk umat Kristen itu kebanyakan dari komunitas yang bertempat tinggal di wilayah timur Indonesia seperti di Sumatera Utara, Kalimantan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua, dan yang lainnya. Kemudian populasi umat Kristen Katolik di Banyumas sendiri itu mencapai 11.293 penganut, dan populasi tertinggi itu berada di Purwokerto Timur, yaitu sekitar 3.115 penganut. Dalam agama Katolik terdapat struktur kepemimpinan gereja. Pemimpin tertinggi seluruh dunia dalam gereja Katolik adalah seorang paus. Saat ini bernama Paus Fransiskus yang berkedudukan di Vatikan, Roma. Kemudian terdapat seorang kardinal yang menjadi pimpinan di wilayah suatu negara, dan di negara tersebut dibagi-bagi ke dalam wilayah keuskupan yang biasanya berada di kota-kota besar yang dipimpin oleh seorang uskup. Setelah itu di suatu wilayah keuskupan dibagi-bagi ke dalam wilayah paroki yang dimana setiap paroki dipimpin oleh seorang imam atau pastor. Pastor berarti menggembala yang memiliki tugas untuk menggembalakan umatnya. Maksudnya yaitu membina pertumbuhan iman dengan cara memberikan pelajaran agama di gereja ataupun lingkungan, dan memimpin berbagai ibadah yang diselenggarakan secara Katolik. Selain itu, mereka juga dituntut untuk hidup bersumber dari kitab suci yang disebut Alkitab, terutama dalam hal perkataan dan mengikuti teladan Yesus. Seorang pastor terkait dengan 3 buah janji atau yang dikenal sebagai kaul. Ketiga kaul tersebut adalah kaul kemiskinan, kaul kemurnian, dan kaul ketaatan. Kaul kemiskinan merupakan suatu janji bahwa mereka akan merelakan kepemilikan harta duniawi. Kaul kemurnian merupakan suatu janji bahwa mereka akan mengabdikan seluruh hidup mereka kepada Tuhan dan tidak menikah. Kaul ketaatan merupakan suatu janji bahwa mereka bersumpah setia, taat pada peraturan ordo atau kongregasi mereka, dan taat pada pembesar biar mereka yang merupakan wakil Tuhan bagi mereka. Tugas pastor yang utama adalah sebagai imam, sebagai raja, dan sebagai nabi. Tugas sebagai imam yang dimaksud adalah pastor memiliki tugas untuk memimpin ibadat atau misa dan acara liturgi, serta memberikan sakramen-sakramen atau disebut pula sebagai tugas menguduskan. Tugas sebagai raja maksudnya adalah pastor memiliki tugas untuk memimpin umatnya dalam kehidupan rohani, atau disebut sebagai tugas menggembalakan. Tugas sebagai nabi maksudnya adalah pastor memiliki tugas untuk mewartakan kabar sukacita dan kerajaan Allah kepada umatnya, atau disebut juga sebagai tugas mengajar. Organisasi Agama Katolik di Indonesia. Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI adalah organisasi gereja Katolik yang beranggotakan para uskup di Indonesia yang bertujuan menggalang persatuan dan kerjasama dalam tugas pastoral memimpin umat Katolik Indonesia. Masing-masing uskup adalah otonom dan KWI tidak berada di atas manapun maupun di bawah membawahi para uskup, dan KWI tidak mempunyai cabang di daerah. Keuskupan bukanlah KWI daerah. Yang menjadi anggota KWI adalah para uskup di Indonesia yang masih aktif, tidak termasuk yang sudah pensiun. KWI bekerja melalui komisi-komisi yang diketuai oleh uskup-uskup. Anggota KWI berjumlah 35 orang sesuai dengan jumlah keuskupan di Indonesia, yaitu 35 keuskupan. Ya, mungkin cuma itu saja yang bisa kami sampaikan. Tentu saja masih banyak kekurangan dan dari kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.